Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk mengetahui sikap dasar MUI di balik fatwa haram atas produk-produk Israel. Ya, baik. Ketika Israel menyerang Hamas, ya, kita langsung tahu Muslim Indonesia itu melaksanakan demo. Apa yang dilakukan ini sebagai wujud solidaritas dengan Hamas. Jadi dapat dipastikan di sini yang diserang, yang dikutuk, yang dicaci maki adalah Israel. Nah, untuk mengetahui akar ya tindakan ini itu karena umat Islam melihat Hamas itu adalah Palestina dan Palestina itu adalah Islam, ya. Sehingga ketika Israel menyerang Hamas itu sama artinya Israel menyerang Islam, ya. Sehingga mengikuti ayat Al-Qur'an, ya, di mana umat Islam terpanggil untuk membela agamanya, ya wajar. Akhirnya umat Islam berdemo, menyerang, menentang, mencaci maki Israel karena mereka mau membela Hamas. Ya, jadi di sini bisa dikatakan bahwa membela Hamas itu sama artinya membela Islam. Solidaritas dengan Hamas itu sama artinya dengan solider dengan Islam. Nah, jadi di sini tampak jelas bahwa Israel itu dilihat sebagai musuh Islam. Ya, jadi musuh Islam itu tidak hanya dibenci tetapi juga harus dimusnahkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an. Nah, inilah ya ketika Israel menyerang Hamas, Muslim Indonesia mereka demo. Lantas apa yang dilakukan oleh MUI? Ya, MUI juga melakukan aksi. Mereka mengeluarkan fatwa haram atas produk-produk Israel. Salah seorang pengurus MUI mengatakan bahwa karena tidak bisa ikut berperang bersama Hamas, ya kami hanya bisa melakukan tindakan ini, mengeluarkan fatwa haram atas produk-produk Israel. Nah, dari sinilah akhirnya muncul aksi boikot terhadap produk-produk Israel. Di beberapa toko-toko ya produk-produk Israel itu ditarik ya dari peredaran. Ya. Jadi MUI tidak mau peduli apa efek dari tindakan tersebut. Ya. Bahwa negara Indonesia ini bukan hanya Islam, tetapi juga ada umat non-Islam yang masih membutuhkan produk-produk itu, tetapi umat non-Muslim pun terkena dampaknya. Karena apa? Karena produk-produk Israel tadi ditarik dari toko-toko tadi, sehingga banyak orang kesulitan untuk mendapatkan produk-produk tersebut. Nah, sangat menarik ketika Muslim Rohingya itu ditolak. Ya, nah, kita coba berkaca dulu dari peristiwa dulu, ya, ketika Rohingya itu masih berada di Myanmar. Jadi Muslim Rohingya di Myanmar mereka ditindas oleh pemerintah Myanmar. Apa yang dilakukan oleh Muslim Indonesia? Muslim berdemo menentang Myanmar. Ya. Nah, akar ya atau dasar dari tindakan polanya sama. Karena apa? Karena membela Rohingya itu sama artinya membela Islam.
Solider dengan Rohingya itu artinya sama dengan solider dengan Islam. Umat Islam melihat bahwa Myanmar itu adalah musuh Islam yang tidak hanya dibenci tetapi juga harus dimusuhi. Maka tidak heran ya, di Indonesia ini pernah terjadi ya, seorang biksu diserang oleh Muslim, orang Islam di Indonesia ini. Jadi kejadiannya di Myanmar, biksu yang ada di Indonesia, kalau nggak salah di Jawa, itu diserang oleh umat Islam. Itu. Karena apa? Karena mereka melihat Myanmar itu simbol dari Buddha. Karena Myanmar itu musuh Islam, maka yang beragama Buddha juga itu adalah musuh Islam. Nah, itu pola pikir Islam. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Kita lihat bahwa sekarang ketika Rohingya ini berada di Indonesia, Muslim justru menolak dan mengusir Rohingya. Dan MUI bungkam. Itu. MUI sama sekali tidak bersuara. Tidak membela, juga tidak bertindak. Yang pastinya umat Islam menolak bahkan mengusir Muslim Rohingya. Inilah fakta yang terjadi sekarang. Nah, dari dua pemaparan di atas kita akhirnya sampai pada kesimpulan logis. Dari sini kita bisa mengetahui dasar dari fatwa MUI atas produk-produk Israel tersebut. Nah, jadi dari pemaparan tadi kita bisa mengetahui bahwa karena yang menolak atau yang mengusir Rohingya itu Muslim, maka MUI diam. Tetapi karena yang menyerang Hamas itu Israel, maka MUI bertindak. Karena itu, kita bisa mengatakan di sini bahwa dasar fatwa MUI itu adalah kebencian terhadap Israel. Kebencian terhadap Israel ini bukan baru sekarang terjadi. Ini sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Al-Quran. Oleh karena itulah, apapun yang dilakukan oleh Israel, umat Islam akan tetap membencinya. Karena agama sudah mengajarkannya. Demikianlah ya ulasan singkat tentang dasar MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap produk-produk Israel. Sekian dan terima kasih.